Kapan seseorang bisa disebut YouTuber? Mungkin pertanyaan ini kadang muncul buat kita pemula yang masih mengetahui banyak tentang dunia YouTube. Bahwa YouTuber itu adalah orang-orang yang membuat konten atau video pada platform YouTube itu sendiri. Dan orang tersebut menghasilkan uang dari karyanya tersebut. Jadi untuk kita pemula yang hanya menjadi penonton di YouTube, jangan ngaku-ngaku YouTuber dulu. Untuk menjadi YouTuber itu, kita harus menguasai paling tidak ilmu dasar editing video. Tentang ilmu editing video, ini sangat penting teman-temannya karena dalam setiap video yang kita terbitkan tidak akan luput dari yang namanya editing teman-temannya, terlebih lagi tujuan untuk kita menarik minat penonton. Jika penonton atau viewers kita itu suka dengan video kita, maka jumlah subscriber kita bisa semakin bertambah. Begitu juga dengan siklus YouTube itu kira-kira. Selain itu, menjadi YouTuber itu juga memiliki keuntungan dan kerugian tersendiri. Nah, di sini saya akan membahas keuntungan menjadi YouTuber. Saya mulai dari yang pertama, teman-temannya. Satu, belajar banyak ilmu. Nah, tentunya jika kita ini mempunyai tujuan untuk menjadi seorang YouTuber, apalagi menjadi seorang YouTuber profesional, kita harus menguasai banyak ilmu, teman-temannya, seperti ilmu editing, video, analisis keyword, editing foto untuk thumbnail, dan belajar bagaimana bicara di depan kamera. Karena yang saya tahu bicara di depan kamera itu tidaklah mudah. Kemudian untuk editing video itu sendiri, kita paling tidak harus menguasai salah satu aplikasi editing video seperti After Effects, Adobe Premiere, VideoPad, dan aplikasi editor lainnya seperti KineMaster dan yang lainnya. Untuk analisis keyword sendiri itu kita bisa meriset kata kunci pas akan kita gunakan pada saat upload video ke YouTube. Kalau bisa membuat orang penasaran agar banyak menonton. Yang kedua adalah kita bisa menghasilkan uang sendiri. Menjadi seorang YouTuber itu kan biasanya kebanyakan tujuannya adalah untuk menghasilkan uang sendiri. Ya walaupun ada sebagian yang tujuannya untuk kebaikan ataupun untuk promosi bisnis. Tetapi kebanyakan yang rajin upload adalah orang-orang yang ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube, teman-temannya. Nah, jika kita pemula ini belum paham tentang bagaimana YouTuber menghasilkan uang dari platform YouTube ini, oke. Saya akan menjelaskan sejenak tentang ini, teman-temannya. YouTube dan Google AdSense itu adalah produk yang sama-sama berada di bawah naungan Google, di mana YouTube itu adalah platform video dan Google AdSense adalah platform periklanan yang dimiliki oleh Google Inc. Keduanya harus saling terhubung dengan mendaftarkan channel YouTube ke Google AdSense agar bisa tampil iklan di video YouTube kita, teman-temannya. Nah, agar kita itu bisa mendapat penghasilan setiap tahunnya atau setiap bulannya, teman-temannya. Lalu yang ketiga, menambah kenalan atau teman. Keuntungan yang ketiga dari menjadi YouTuber ini biasanya kita menambah kenalan atau teman dari dunia internet. YouTube sebenarnya sosial media yang memberikan fitur interaksi antar user dan adminnya, seperti fitur komentar dan subscriber, teman-temannya. Fitur ini kemungkinan bisa mendapatkan kenalan baru atau teman baru di YouTube. Yang keempat adalah meningkatkan motivasi diri. Menjadi YouTuber sukses tentunya memiliki motivasi yang naik turun, teman-temannya. Nah, jadi kita juga harus memiliki cita-cita dan mimpi yang bisa kita raih agar menjadi seorang yang sukses menjadi YouTuber. Memotivasi diri itu salah satu hal yang harus dilakukan agar kita tidak bermalas-malasan dalam mengembangkan channel, teman-temannya. Karena mengembangkan channel YouTube itu tidak mudah, butuh perjuangan. Tapi yakin saja bahwa suatu hari nanti bisa, karena menjadi YouTuber sukses bukanlah hal yang mustahil. Lalu yang kelima adalah lebih menghargai suatu proses. Mengembangkan channel YouTube memerlukan suatu kesabaran yang sangat ekstra, karena kita juga akan dihadapkan dengan kekeringan views, teman-temannya, dan subscriber. Untuk awal-awal terjun ke dunia YouTube, tentu ini menguji konsistensi kita, apakah kita itu harus mau lanjut atau berhenti di tengah jalan saja. Dan bagi kita yang memilih pantang menyerah, tentu saat kita merasakan sukses menjadi YouTuber akan lebih menghargai suatu proses kian sulit menjadi sukses. Kerugian, adapun kerugian di sini, teman-temannya, kerugian menjadi seorang YouTuber itu adalah yang pertama, sosialisasi antar muka itu berkurang. Nah, kebanyakan para YouTuber itu menghabiskan waktunya di depan komputer. Mereka mengedit sehingga waktu untuk bersosialisasi antar muka itu bersama tetangga ataupun teman kurang, ya.
Hal ini biasanya dipandang sebagai kerugian karena sosialisasi antar muka dengan orang sekitar itu tidak kalah pentingnya, mengingat bahwa kita ini adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antar satu sama lain. Yang kedua adalah kita merasa jenuh dan malas. Ketika pekerjaan kita itu di depan komputer itu terkadang kita merasakan jenuh dan malas. Biasanya disebabkan hal ini biasa dirasakan YouTuber pada saat-saat tertentu. Pasti rasa jenuh dan malas karena muncul dikarenakan kerjaannya itu-itu saja. Pada saat seperti inilah kita biasanya perlu liburan atau menghilangkan rasa lelah dan jenuh kita. Yang ketiga adalah penghasilan tidak menentu. Tentu saja jika channel YouTube kita masih awal-awal itu penghasilan kita itu dari Google AdSense tidak akan stabil teman-temannya. Baru ketika channel kita sudah banyak subscriber dan banyak penontonnya, penghasilan kita bisa menemui titik stabil. Akan tetapi untuk menjaga kestabilan penghasilan tersebut, biasanya kita harus rajin upload video ke YouTube. Rajin upload video meningkatkan pendapatan kita dari YouTube. Yang keempat adalah pengeluaran dan hasil tidak seimbang atau rugi teman-temannya. Ada kalanya biasanya kita itu membuat sebuah video dengan mengeluarkan modal seperti menyewa orang, menyewa kameramen dan lain-lain. Tentu hal yang seperti ini nih dilakukan kalau channel YouTube kita masih kecil. Karena nantinya pengeluaran yang kita keluarkan itu membuat video kita sebanding dengan hasil video kita tersebut. Baru jika subscriber kita sudah jutaan, mau buat video dengan budget agak besar pun tidak masalah, karena nantinya bisa ditutupi dengan penghasilan dari views YouTube itu sendiri. Yang kelima adalah menghabiskan banyak paket data. Nah, di sini juga teman-temannya perlu kita ketahui bahwa membuat video YouTube itu memerlukan banyak kuota paket data. Kalau ada sekiranya yang menggunakan WiFi, mungkin tidak terlalu memboroskan datanya teman-temannya. Kita mulai mencari bahan untuk editing hingga upload video ke YouTube, semuanya memerlukan paket dan data yang besar. Kita tahu sendiri bahwa resolusi video yang paling minimal itu harus memenuhi syarat yang disukai penonton adalah 720p. Dan ukuran video segitu sudah pasti ukurannya ratusan MB. Jadi jika kita ingin menjadi YouTuber, siap-siap saja menghabiskan paket data yang banyak. Atau kalau nggak mau pakai data yang banyak, bisa juga memasang WiFi di rumah yang harganya sekitar 350 ribuan per bulan, khusus pemula teman-temannya. Nah teman-teman, sampai di sini saja video yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya.